Nah, thank you bang. Ya, teman-teman semuanya, nomor WhatsApp saya juga bisa diambil di YouTube saya, ya kawan-kawan semuanya. Oke bang, kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dipertanyakan atau Anda mau ditanya? Silakan. Ya, saya cuma mau tanya sedikit. Tapi gini, Bang. Saya sangat menghormati teman-teman kita dari Islam. Saya pun Ya, juga. ya, apalagi gelarnya Pak Ustadz. Saya sangat menghormati sekali. Jadi gini, Bang. Eh, artinya tentunya bukan semua Kristen ya, Bang ya. Pasti ada oknum yang mungkin menyinggung atau membuat abang punya hati sakit atau seperti apa, tetapi bukan semuanya bang. Jadi seperti Tamel ini oknum Kristen hama. Jadi mau saya gini, uh, abang kan Pak Ustadz ya, jadi kita sangat menghormati sekali. Jadi kata hama ini sepertinya seperti kami umat awam, nah itu bisa lah. Tapi kalau seperti gelarnya Pak Ustadz, kalau kalimatnya kata hama ini yang agak ini. Jadi gini bang, cuma saya mau tanya, tapi nggak apa-apa lah itu Pak Ustadz punya hak sendiri, nggak bisa dipaksa. Jadi gini bang, saya cuma mau tanya Pak Ustadz, kalau menurut Pak Ustadz, ya Yesus atau yang dibilang Isa itu di mata Pak Ustadz itu seperti apa orangnya? Ini Dia jujur saya, manusia, hamba, nabi, gitu. ya maunya di mata Pak Ustadz itu loh orangnya gimana, kelakuannya seperti apa, Oh, nah gitu. kalau Yesus dia hamba Tuhan, nabi. Terus maksudnya seperti apa? Kelakuannya maksudnya? Jadi gini, soalnya di dalam kekristenan uh, keseluruhannya kan betul-betul ada apa ya kasih Adam. Jadi saya pernah tanya kepada teman-teman Islam, katanya Isa itu betul-betul mereka ya salut orang nabi, utusan, terus dia Hmm, manusia yang terhormat, dia itu hmm, disanjung atau yang hmm. mulia gitu. Iya, Nah, dia memang mulia dalam Islam, Bang. Dan dia juga mengajarkan kasih. hmm, Ayatnya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia mengajarkan kasih. hmm. Kenapa? Iya, itu abang jabarkan itu betul-betul dari Al-Quran kasih. Tapi kadang-kadang saya dengar dari mulut abang kok Isa itu kok sepertinya tidak seperti yang abang jabarkan. Jadi gini, abang mau Hmm, bilang dia Islam, dia itu Nabi, ya itu hak abang, hak Pak Ustadz. hmm. Pak Ustadz bilang dia hanya utusan, itu haknya Pak Ustadz. Cuma Ah, ada sebagian mahnya oknum lah. Kalau ah. misalnya kalau kita cerita Yesus, sepertinya mereka nggak suka sekali gitu. Padahal ada sebagian itu Yesus itu mereka menghormati, bilangnya Yesus itu manusia yang tersuci, seterusnya. Jadi cuma saya mau tanya itu saja. Yang lainnya saya tidak mau Ya tanya. Jadi itu bang, dia orang yang benar, menyuruh menyembah Allah, tidak menyembah dirinya. Dia nabi bukan Tuhan. Sama dengan pengakuan Yesus gitu. Terus terkait tentang masalah, bentar bang, ya, lupa saya tadi tentang masalah kosakata hama. Hama hmm, ini dari penonton. Dan kalau hmm. anda mau ibaratnya itu mengkritik dan menyerukan toleransi, coba serukan ke Edis dan oknum Kristen yang merusak kesatuan Republik Indonesia ini dengan membicarakan dan menghina agama Islam. Ajarin Jadi gini, Edis, Mikana, dan Bom Bom dulu gitu. jadi gini Bang. Jadi sabar Mm-mm. ya. Saya sangat menghormati sekali. Jadi gini, kata hama ini kan dalam bahasa Indonesia kan tentunya kita semua tahu lah. Semua netizen pasti tahu. Sesudah itu, kalau dibilang gitu, sebetulnya Pak Ustadz harus taruh oknum Edis. Oknum Edis hama. Itu karena dia apa? Ada oknum toh. Tapi Ya kalau iya di itu ada oknum bang, oknum iya, Kristen. Edis kan Pak. Kristen. Ya, tapi kan dia tidak sebut namanya di situ. Ini Kristen, Oh artinya nggak perlu bang, karena bukan cuma Edis hamanya, gitu. bukan keseluruhan ini. Jadi Bukan gini, bukan cuma maksud saya, Kristen, bukan cuma Edis, tapi banyak hama dari Kristen yang lainnya. jadi gini, Pak Ustadz.
Pak Ustadz itu kan seorang ustadz, seorang terhormat, tentunya berakademi sekali. Jadi gini, kalau kalimat Kristen berarti Kristen dari ujung sampai ujung semua kena ini Bang. Ya iya, tapi oknumnya bang. Kayak Edis TV, kayak Mikana, kayak Bom Bom, kayak Ki Ahmad, kayak RK tuh hama dari Kristen bang. Bukan semua, berarti bukan semua Kristen, bukan ya. Gitu. Ya, jadi saya cuma hanya tanya di situ Bang. Jadi Iya, jadi kalau abang nggak ngerasa nggak perlu protes itu bang, gitu maksud saya. bukan Kristen itu, kalau misalnya abang taruh nama RK, nama Edis, atau nama siapa lagi lah, nah, itu bisa. Itu kan orang pribadi. Tapi kalau kata ada Kristen di sini berarti kita sama. Jadi gini, nggak apa-apa lah itu abang Pak Ustadz punya hak sendiri. Cuma saya penasaran Pak Ustadz, kan saya dari Kristen, tentunya kan saya mau bertanya ke Pak Ustadz lah. Pak Ustadz kan lebih paham di dalam Al-Quran toh. Jadi Boleh gini, bang, silahkan, silahkan. uh, apakah benar kayaknya kita beda. Apakah benar di Islam yang dikatakan nanti kita mati nanti di sana itu ada itu ya, kayak gimana ya? Kayak pertemuan secara tubuh sama tubuh gitu. Ada, betul gitu. Pertemuan gini bang, kebangkitan gitu, di hari kebangkitan. Uh, bentar ayatnya itu wa kanu yusiruna 'alal hinsil 'azim wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abauna al-awwalun gitu. Jadi itu hari kebangkitan gitu. Nanti semua manusia yang mati di hari kiamat, di hari kebangkitan, itu akan dibangkitkan kembali gitu. Tapi ada kepercayaannya seperti itu dalam Islam, ada. Apakah salah ada yang saya dengar ya, mungkin viral, dikatakan kita sampai di sana, kita dapati itu terus pecah-pecahkan perawan itu, apa benar atau salah itu Bang? Oh itu Perawan. di surga gitu. Iya, mau saya tanya di situ Bang. Oh, hari kebangkitan dengan surga beda bang. Yang namanya pecah-pecah perawan gitu ya. Gini bang, ya itu di surga, ya itu ajaran dari Yesus juga kayak gitu. Karena apa? Jangan ini Iya, sekarang. bentar. Memang di surga itu ada bidadari, ya ada bidadari. Terus bagi yang bujangan akan dinikahkan dengan bidadari. Kan yang udah beristri kan. Iya, yang udah beristri kan bidadari kan jadi pelayan. Tapi kalau yang bujangan, meninggal bujangan gitu ya, itu dia akan dinikahkan dengan bidadari. Ya namanya orang berhubungan, abang berhubungan dengan istri abang, pecah nggak perawannya? Kan kayak gitu, hal wajar itu ya kalau lagi berhubungan suami istri kan kayak gitu semuanya. Terus bang, itu kalau masalah kawin mawin itu ajaran dari Yesus. Memang dijanjikan Yesus 100 istri bang. Jadi gini Bang, nggak usah kita bahas. Saya tidak mau berdebat, cuman kan jadi gini. Sekarang abang ini kan istilahnya itu bahasa di orang Kristen itu penginjil. Injil lah dengan baik. Mana tahu saya juga bisa ini. Intinya gini Bang ya. Misalnya kita kalau pakai secara manusia, wah ya enak betul ini kalau kita sampai 72 lagi. Waduh nih. Iya bang, masih sedikit kalau 72 itu bang, daripada janji Yesus 100 loh. Ngapain saya ambil 100, yang 72 aja capek. Yesus janjiin 100. Enggak, saya nggak berani bang. Tadi saya omongnya itu Pak Ustadz ini orang yang terhormat, jujur, orang yang berilmu. Jadi kalau Pak Ustadz ngomong ini mudah-mudahan benar. Tapi kalau bohong Pak Ustadz, ini pendusta besar ini. Enggak bohong, saya dari kitab Bible Anda. Yesus janjikan 100 istri itu. Beristri dan seterusnya. Jadi ini saya nggak mau berdebat atau mau tanya, cuma hanya di situ aja Bang. Jadi makasih ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang terhormat. Sama-sama. Saya doakan semoga Tuhan Yesus jamah Pak Ustadz nanti. Pasti Tuhan Yesus jamah Pak Ustadz. Oke. Makasih banyak ya Pak Ustadz. Oke, thank you Bang atas diskusinya ya. Oke. Saya gantikan dulu abangnya, Bang Jebi. Thank you, selamat istirahat ya. Saya izin follow. Oh, yes.